Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirtan Talika dengan NIM 2020201035 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia ini. Baiklah, pada video ini saya akan mewawancarai salah satu siswa murid kelas 6 SD. Selamat siang, Reva. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, langsung saja. Bagaimana menurut pandangan Reva mengenai pembahasan materi bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 3 mengenai globalisasi dan cinta tanah? Menurut saya, pada pembahasan tentang materi globalisasi dan cinta tanah air, kita itu harus mengikuti perkembangan dari globalisasi. Perkembangan dunia dan teknologi saat ini itu semakin pesat. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya, karena jika tidak mengikuti perkembangan, maka kita akan tertinggal. Globalisasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Contoh dampak positifnya itu seperti karena kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui banyak hal tentang dunia dan terhubung satu sama lain. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu adalah masuknya budaya luar ke Indonesia, sehingga kita itu jadi kurang menghargai dan mencintai budaya sendiri. Nah, jadi ada masalah yang terkait hal itu, kita harus mengembangkan sikap cinta tanah air sehingga kita bisa tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Baiklah, selanjutnya apa saja kelebihan dan kekurangan yang sering Anda jumpai dalam pembelajaran tematik? Untuk kelebihannya, menurut saya pelajaran dan materi yang fenomena atau peristiwa alam yang sedang terjadi, dan pada teks eksplanasi itu memberikan sebuah informasi. Menurut saya teks eksplanasi penting karena teks ini berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, kalau misalnya kata baku itu penting karena agar kita bisa berbahasa Indonesia yang lebih benar. Ya, tentu. Ini penggunaan kata baku itu sebenarnya sangat penting, apalagi kan tentu saja kita dalam dunia pendidikan tidak hanya terfokus pada SD. Tentu saja kan dalam dunia pendidikan kita melewati jenjang berikutnya. Nah, pada jenjang berikutnya itu sangat penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana menurut Reva mengenai contoh dari sebuah teks eksplanasi?
Contoh yang paling sering saya temui itu biasanya tentang banjir, longsor, dan tsunami. Ya, memang. Kalau untuk pembelajaran anak SD itu yang sering diangkat pada teks eksplanasi ataupun contoh-contoh lainnya seperti banjir, longsor, karena bencana-bencana alam tersebut kan masih berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau membahas mengenai demokrasi, mengenai hal lainnya seperti kemiskinan dan lain-lain itu kan masih terlalu berat pembahasannya. Baiklah, Repa kan sudah menguasai mengenai teks eksplanasi, mengenai kosakata baku, kalimat efektif. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang Repa dapatkan atau yang Repa pahami setelah mempelajari mengenai teks eksplanasi dan kosakata baku. Terus menurut Repa, contoh kosakata baku itu tuh seperti apa? Yang saya dapatkan adalah teks eksplanasi itu penting untuk menjelaskan sesuatu, dan kosakata baku juga harus selalu kita gunakan agar bisa berbahasa Indonesia yang baik. Nah, kalau menurut saya contoh dari kosakata baku itu adalah misalnya yang kata baku atlet, sedangkan kosakata yang tidak bakunya adalah atlet yang menggunakan u. Nah, contoh yang lain itu adalah perwujudan, sedangkan yang tidak bakunya adalah perwujudan menggunakan di. Itulah dalam penggunaan kosakata baku dan tidak baku terletak pada penulisan dan pengucapan. Nah, contoh lain dari kosakata baku seperti di rumah. Nah, di rumah itu kalau kosakata bakunya di dan rumah itu dipisah. Nah, sedangkan yang tidak baku, di dan rumah itu digabung menjadi satu. Dengan kata lain, seperti kata hubung mengapa. Nah, mengapa merupakan kata baku dan merupakan kata hubung. Nah, setelah mempelajari mengenai eksplanasi, kosakata baku, kalimat efektif, tapi pada kenyataannya pada sekarang ini masih banyak sekali siswa-siswa itu tidak menerapkan hal tersebut, karena yang mereka terapkan itu apa yang telah menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka mendengar mengenai kata perwujudan dan perwujudan itu kan berbeda. Yang sering mereka dengar itu perwujudan, bukan perwujudan. Jadi untuk menerapkan kosakata yang baku sebenarnya itu agak sulit, karena itulah tadi berawal dari kebiasaan, karena bisa karena terbiasa. Baiklah, terima kasih kepada Repa Zafira, siswi kelas 6 SD yang sudah bersedia membantu saya dalam melancarkan video metodologi pembelajaran bahasa Indonesia ini. Adapun kesimpulan dapat kita ambil pada wawancara hari ini, yaitu bahwasanya suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan pengembangan suatu materi dengan cara mengaitkan suatu permasalahan dengan materi yang ingin dipelajari. Peran seorang guru sangat dibutuhkan dalam pembelajaran kurikulum 2013 karena pada kurikulum ini menggunakan media pembelajaran tematik yang di dalam pembelajaran tematik itu perpaduan antara materi yang satu dan materi yang lainnya. Maka guru dituntut untuk lebih aktif dan inovatif agar terciptalah suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian dari materi globalisasi dan cinta tanah air, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kita harus mengikuti setiap perkembangan zaman yang ada, tetapi tidak kita pungkiri untuk melupakan kebudayaan dari Indonesia, karena budaya Indonesia merupakan identitas diri seseorang. Kemudian kesimpulan mengenai pembelajaran teks eksplanasi, bahwasanya teks eksplanasi merupakan suatu teks yang mengkaji mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi dan berisi sebuah informasi dalam penggunaan
penggunaan atau pembuatan suatu teks eksplanasi harus menggunakan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Baiklah, itu saja wawancara dan kesimpulan kita pada hari ini. Saya Mirta Antalika, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.